Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama bermuajahah, untuk sama-sama bermajelis yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tadabbur al-asmaul husna, mencoba untuk menyelami makna di balik setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan, curahkan kebaikan, curahkan kemuliaan dari setiap apa yang kita pelajari berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sibrokan dalam diri kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifat jamal, ya, sifat-sifat keindahan. Dan adapun berkaitan dengan nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat jalal dan kamal, maka yang demikian semakin menjadikan kita memiliki khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian adalah puncak keilmuan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka kalau ilmu kita menjadikan kita punya khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakikat ilmu. Maka ulama mengomentari ayat ini dengan mengatakan, innamal ilmu alladzi yuwarithu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah yang mewariskan rasa takut. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, di mana nama ini pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Hud ayat yang ke-73. Ya, jadi setelah penelusuran kita dari mulai awal surat di dalam Al-Qur'an, kemudian terus kita lakukan pencarian, maka setelah pembahasan Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, ya, kita dapati pembahasan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Dan di awal kita mencoba untuk mendengar, ya, kita mencoba untuk mendengar penjelasan para ulama berkaitan dengan makna Allah Al-Majid. Al-Majid min asma'illahil husna. Al-Majid adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, ala wazni fa'il min sighatil mubalaghah, mengikuti pola fa'il yang termasuk sighah mubalaghah. Wa ma'nahu katsirul majdi wa tamjid, dan maknanya adalah banyaknya kemuliaan dan pemuliaan. Al-mutadamminu li kathrati sifati kamalihi wa sa'atiha, yang mengandung banyaknya sifat-sifat sempurna dan luasnya sifat sempurna itu, wa adami ihsa'il khalqi laha, dan ketidakmampuan makhluk untuk menghitung luasnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna itu, wa sa'ati af'alihi, dan luasnya af'alnya Allah, wa kathrati khairihi wa dawamihi, dan banyaknya kebaikan Allah dan terus menerusnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, di dalamnya terkandung makna Al-Majid dan At-Tamjid, ya, di mana kalau kemudian kita melihat berkaitan dengan sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala serta terus menerusnya kebaikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wasafallahu ta'ala nafsahu bil majid. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Al-Majid, wa huwal mutadammin li kathrati sifati kamalihi, yaitu nama yang mengandung banyaknya sifat-sifat sempurna, wa sa'atiha, dan luasnya sifat sempurna itu, wa adam ihsa'il khalqi laha, dan tidak sanggupnya makhluk untuk menghitungnya, wa sa'ati af'alihi, dan luasnya af'al-af'alnya, wa kathrati khairihi wa dawamihi, dan banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan itu, wa amma
Man laisa lahu sifatu kamal wal af'al hamida falaysa lahu minal majdi syai'. Dan siapa yang tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna dan af'al yang terpuji, maka dia tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Ya, jadi gabungan dari sifat yang sempurna dan perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka itulah yang menghadirkan majd, ya, menghadirkan kemuliaan, yang dari kemuliaan itu diambil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Kemudian dikatakan al-majdu, ya, al-majdu, kemuliaan itu dalam bahasa Arab adalah nihayatus syaraf, puncak dan akhir dari kemuliaan. Wa nihayatus sumu, puncak dan akhir dari ketinggian. Wa nihayatu arif'ah juga sama. Ya, puncak dan akhir dari ketinggian. Wa nihayatul kamal, dan akhir atau puncak dari kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kemuliaannya itu sudah sampai pada puncak kemuliaan, yang sampai pada puncak ketinggian dan puncak kesempurnaan. Nah, kalau kita mensifati makhluk dengan sifat majid, mengikuti pola fa'il, karena makhluk majid. Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Nah, Al-Majid yang ada pada diri makhluk adalah ketika makhluk tersebut atau orang tersebut menggabungkan dua hal. Seseorang yang punya kemuliaan nasab, maka dia memiliki Al-Majid dari sisi nasab, syaraf dari sisi nasab. Tapi kalau dia perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan, kedermawanan, ya, maka dia bukan majid. Dia hanya memiliki kemuliaan nasab, tapi tidak memiliki kemuliaan kehormatan, kemuliaan perbuatan. Maka dia tidak disebut dengan majid. Atau di sisi yang lain, ada seseorang yang dia memiliki kemuliaan pada perbuatannya, dermawan, baik hati, baik akhlaknya, tapi ternyata dia tidak memiliki kemuliaan nasab. Ya, tidak diketahui latar belakang keluarganya, maka yang demikian di dalam bahasa Arab tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang majid, seorang yang mulia. Maka mulia nasab saja tidak cukup, atau mulia perbuatan saja tidak cukup, maka harus mulia secara nasab dan mulia secara perbuatan. Maka yang seperti inilah yang bisa disifati dengan majid untuk manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar majid, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Majid. Kemuliaan yang sangat, kemuliaan yang tetap, kemuliaan yang bersifat terus-menerus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada kaitan dengan kesempurnaan dan kemuliaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada kemuliaan, ada kesempurnaan, serta kebaikan dari af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terfokus di dua hal itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Baik, itu sebagai gambaran awal agar kita punya ya minimal fondasi ketika kita memasuki pembahasan Al-Majid yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nama Al-Majid dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Majid di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Dan 2 kali yang lain Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mensifati Al-Qur'an. Artinya kalau kita cari nama Al-Majid atau kata Al-Majid di dalam Al-Qur'an, maka akan kita dapati terulang 4 kali. 2 untuk nama Allah Subhanahu wa taala dan 2 lagi untuk pensifatan terhadap Al-Qur'an. Ya, terhadap Al-Qur'an. Nah, di pembahasan yang pertama, Allah Al-Majid dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya, karena munculnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid untuk pertama kali di surat Hud ayat yang ke-73. Konteksnya adalah tentang busyra dari para malaikat yang diberikan kepada Ibrahim, yang diberikan kepada Sarah akan kelahiran anak laki-laki bagi mereka, yaitu Ishak, yang di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan nama Al-Majid.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan para malaikat. Qalu ata'jabina min amrillah. Dan ini adalah ketika para malaikat sedang dialog dengan Sarah. Maka malaikat mengatakan, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait." Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kalian, wahai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Hamid, yang maha terpuji, Majid, yang maha mulia. Di konteks inilah Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Majid, dan Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ada apa dengan dua nama itu? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan yang demikian ini dalam pembahasan kisah keluarga Nabi Ibrahim dan Sarah, serta busyra malaikat akan lahirnya anak bagi keduanya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, ya dahulu sudah kita bahas, di mana Hamid bisa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Allah Subhanahu wa taala yang maha memuji. Siapa yang dipuji? Allah memuji dirinya sesuai dengan hak dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga Hamid artinya adalah Al-Mahmud. Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang dipuji oleh hamba-hambanya. Bahkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang bersifat sempurna dan tidak terikat dengan waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha memuji dan yang maha terpuji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala maha memuji akan kemuliaannya, maha terpuji yang dipuji oleh makhluk-makhluknya? Karena kesempurnaan zatnya Allah, karena curahan pemberian yang sangat luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada korelasi yang kuat sebetulnya antara Al-Hamid ya dengan Al-Majid. Ada sifat-sifat yang baik. Ada curahan-curahan rahmat dan pemberian yang sangat banyak sehingga disifati dengan Hamid, sehingga disifati dengan Majid. Namun ada satu yang kemudian menjadi titik tekan dari Majid adalah penekanan dari sisi kemuliaan secara zat yang kalau dikaitkan dengan makhluk adalah kemuliaan secara nasab. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala jelas tidak memiliki nasab seperti para makhluk, ya, tapi berkaitan dengan yang demikian, maka seakan zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, zat yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan dan mensifati dirinya dengan Al-Majid. Dan kalau kemudian kita melihat Allah Subhanahu wa taala Hamid, Allah Subhanahu wa taala yang maha memuji. Allah memuji dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang luar biasa. Siapa saja hamba-hambanya yang Allah puji? Maka yang Allah puji adalah hamba-hambanya dari keluarga yang mulia, yang bisa jadi dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, juga keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang semuanya itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang layak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di samping itu juga ya ada kedermawanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, ya, sehingga mereka ini adalah orang-orang dan keluarga yang layak untuk mendapatkan pujian bukan hanya dari makhluk tapi bahkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Hud ayat yang ke-69. Jadi sebelum munculnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana qawwam ya di rumah tangga yang mulia itu, pemimpin di rumah tangga yang mulia itu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat dan karakter Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi'ajlin hanid." Dan para utusan kami yaitu para malaikat telah datang kepada Ibrahim
dengan membawa busyra, ya, dengan membawa kabar gembira. Maka mereka mengatakan salaman, ya, keselamatan atasmu. Maka jawaban Nabi Ibrahim salamun. Dan kita tahu antara salaman yang mansub dengan salamun yang marfu' adalah lebih baik salamun. Malaikat mengucapkan salaman kepada Nabi Ibrahim, tapi jawaban Nabi Ibrahim ya lebih baik dibandingkan salam yang diucapkan oleh para malaikat, yaitu dengan salamun. Dan yang demikian itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam, ya maka fahayyu bi ahsana minha, maka balas ucapan salam itu dengan yang lebih baik dari yang diucapkan kepadamu, aw rudduha, atau balaslah yang semisal. Ya, ketika memang sudah sampai puncaknya, maka balas dengan yang semisal. Dan ternyata dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tidak hanya dari sisi pemberian jamuan kepada para malaikat, bahkan lisan beliau ketika mengucapkan salam itu juga menunjukkan kedermawanan yang luar biasa. Beliau tidak ridho ketika membalas salam itu dengan yang semisal, bahkan beliau balas dengan salam yang jauh lebih baik. Dan ini lagi-lagi kemuliaan Nabi Ibrahim dan kedermawanan Nabi Ibrahim. Ya, dalam mengucap salam saja terlihat kedermawanan beliau. Baru ketika malaikat itu masuk, ya maka tidak lama dihidangkan dengan datangnya Nabi Ibrahim, ya, dengan membawa daging anak sapi yang dipanggang. Ya, betapa dermawan Nabi Ibrahim. Ya, hidangannya bukan sekedar ayam panggang, bukan kambing guling, tapi anak sapi yang dipanggang. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengenal orang-orang itu. Tidak kenal saja, memuliakannya seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang dikenal. Maka inilah kedermawanan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Ibrahim. Nah, sehingga kalau kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu hadis mengatakan Karimun ibnu Karim, ibni Karim, ibni Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, dan cukup Allah Subhanahu wa taala kisahkan kedermawanan Nabi Ibrahim, maka itu berlaku untuk Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, tanpa perlu Allah ulang lagi kedermawanan mereka di dalam Al-Qur'an. Cukup Rasul menjelaskan mereka semuanya karim, maka pribadi mereka mulia, maka perilaku mereka mulia dengan semua kedermawanan yang mereka berikan kepada orang lain. Dan kita tahu nanti ada kaidah al-jaza bijinsil amal. Al-jaza bijinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Maka kalau Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang baik pribadinya, mulia pribadinya, dermawan sifatnya, maka beliau adalah seorang yang layak untuk mendapatkan pujian. Maka Allah yang maha memberi semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, maka layak bagi hamba-hambanya untuk memuji Allah. Pun demikian dengan makhluk Allah yang bernama Ibrahim, yang mensibukkan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, sehingga menjadi sosok yang dermawan, sosok yang baik, sosok yang mudah berbagi, karena yang demikian, karena beliau mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ya, jadi Nabi Ibrahim mendapatkan pujian karena Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Maka dari situ Nabi Ibrahim membangun setiap amalan-amalan yang beliau kerjakan, berharap agar mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Rabb yang maha memuji dan Rabb yang maha terpuji. Maka disebutkan innahu hamid. Baru kemudian disebutkan majid, ya, karena di samping kedermawanan yang luar biasa, juga tadi ada penekanan dari sisi nasab. Ya, penekanan dari sisi nasab. Makanya disebutkan ahlul bait. Ya, untuk keluarga Nabi Ibrahim disebutkan ahlul bait. Ya, di Al-Qur'an ahlul bait itu digunakan untuk keluarga Nabi Ibrahim, dan di ayat yang lain digunakan untuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah keluarga yang istimewa,
Dan ini adalah nasab-nasab yang luar biasa. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan nabi adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa yang ada pada manusia, dan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Maka keturunan Nabi Ibrahim adalah mereka yang punya kemuliaan nasab yang luar biasa disebabkan mulianya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu nanti dari jalur Nabi Ismail yang melahirkan anak keturunan yang masyhur nanti adalah Adnan, dari Adnan terus ya kemudian Kinana, dari Kinana terus kemudian Quraisy, dari Quraisy kemudian Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ya lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah seorang yang paling baik nasabnya. Ya, diceritakan ketika Heraklius mendapatkan kiriman surat ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak dia memeluk agama Islam. Dan ketika Heraklius datang ke Palestina, ya datang ke negeri Syam, kemudian dia memanggil orang-orang yang berasal dari kabilah dan tempat yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu dipanggil Abu Sufyan, ya dipanggil Abu Sufyan dengan kawan-kawannya, dan kemudian Heraklius mengatakan, ya ketika saya bertanya jawablah dengan benar. Dan kawan-kawannya disuruh agak ke belakang dan meminta agar ketika Abu Sufyan berbohong, ya kawan-kawannya mengatakan kalau dia berbohong. Ya, walaupun kata Abu Sufyan, seandainya saya berbohong pun, yang di belakang saya nggak mungkin berani mengatakan saya bohong. Nah, salah satu pertanyaan yang dimunculkan ya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan adalah tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai Abu Sufyan yang berasal dari Bani Umayyah pun mengakui bahwasanya beliau adalah yang paling mulia nasabnya. Ya, beliau yang paling mulia nasabnya. Makanya wajar dalam hadis ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Adnan itu adalah Kinana, dan memilih dari Kinana adalah Quraisy, dan memilih dari Quraisy adalah Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kalau kita tarik ke atas nasabnya tersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sisi yang lain lagi, kita tahu ada Nabi Ishak, kemudian memiliki putra bernama Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel, dan dari Nabi Yakub inilah ya terlahir Bani Israel, ya di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengirim utusan, banyak mengirim rasul dari kalangan Bani Israel. Ya, dan mereka di satu zaman ya sebelum hadirnya Islam, mereka termasuk generasi yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian 'alal 'alamin, atas umat yang lain ya di masa itu. Ya, sehingga nasab Bani Israel kalau ditarik ke atas juga kembali kepada Nabi Ibrahim. Maka tiga agama samawi, Yahudi walaupun sudah menyimpang sekarang, Nasrani walaupun sudah menyimpang sekarang, dan Islam ya semuanya ingin mengkaitkan ya dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita dapati banyak pembahasan di Al-Quran yang masing-masing mengatakan diri mereka yang paling layak untuk menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Nabi Ibrahim seorang yang sangat mulia, maka mereka yang nasabnya tersambung dengan Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang punya nasab mulia, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau dan keluarganya sebagai ahlul bait. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Majid, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna zatnya, yang maha luar biasa sifat-sifat kebaikan dan kedermawanannya, maka yang demikian juga ada pada diri Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Makanya ketika dibahas di awal tentang keluarga Nabi Ibrahim yang diberikan busyra oleh para malaikat tentang lahirnya Nabi Ishak, maka ditutupnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, innahu Hamidum Majid. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah,
seorang yang sangat dekat dan menjadi kekasih Allah. Pastilah kemudian mensibukkan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di antara yang disibukkan oleh Nabi Ibrahim kepada dirinya adalah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, maka ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan seperti Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Ibrahim, ya minimal tadi kita sibukkan diri kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dan kita sibukkan diri kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, ada kedermawanan, ada kemuliaan nasab, ya ada kesempurnaan pribadi dan zat kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid dan Al-Majid, ini potretnya yang berhasil mensibukkan dirinya dengan dua nama itu di dunia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga sanggup yang mengajarkan itu kepada keluarga-keluarganya. Nah, maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di Al-Qur'an 3 kali kata uswa, suri tauladan, dan 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim. Ya, 2 diantaranya untuk Nabi Ibrahim dan 1 yang lain adalah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat bacaan salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam setiap salat kita. Nah, di sini saya nukilkan beberapa redaksi salawat yang bisa dibaca ya untuk memuji dan memuliakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an, dijelaskan tentang redaksi salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikan salawat ya atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, karena sesungguhnya engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan keberkahan pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha terpuji lagi maha mulia. Nah, ternyata di Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan label uswah, ya adalah 2 orang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam 2 kali dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Berkaitan dengan sifat keayahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebutan bagi Nabi Ibrahim adalah ab. Millata abikum Ibrahim. Ya, di surat Al-Hajj, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan milah ayah kalian Ibrahim. Ya, seakan kalau kita kemudian mengikuti agama Islam, maka kita walaupun secara nasab bisa jadi tidak tersambung dengan Nabi Ibrahim, bisa jadi, ya, tapi seakan-akan secara maknawi kita pun bisa menyambungkan diri kita dengan Nabi Ibrahim berkaitan dengan mengikuti agama beliau. Dan juga di hadits Nabi Muhammad SAW yang biasa kita baca berkaitan dengan zikir pagi dan zikir petang. Ya, asbahna untuk zikir pagi dan amsayna untuk zikir petang. Ya, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Kami memasuki pagi di atas fitrah Islam dan kalimat ikhlas dan mengikuti agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti milah ayah kita Ibrahim, seorang yang lurus, seorang yang berserah diri dan bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik.
Ya, dan di Al-Qur'an disifati dengan ab, dan Nabi kita Nabi Muhammad juga dikatakan ya ab juga. Ya, maka istri beliau wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Muhammad menjadi ummahatuhum, ibu-ibu dari kaum mukminin. Ya, seakan Nabi Muhammad adalah seorang yang digelari ab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tanda kutip. Nah, ada kesamaan yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ya, nasab-nasab yang mulia, kemudian perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang sempurna, dan keduanya adalah Khalilur Rahman. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Maka dalam bacaan salawat pun yang kita mintakan salawat dan keberkahan adalah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian kalau kita melihat redaksi yang lain, ya juga sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu annahum qalu. Jadi para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasul, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Katakan, ya Allah, berilah keselamatan dan salawat atas Muhammad dan pasangan-pasangannya atau istri-istrinya dan keturunannya sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim, dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan istri-istrinya serta keturunan-keturunannya seperti engkau telah memberikan keberkahan ya kepada Ibrahim, ya kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha terpuji lagi maha mulia. Ya, maka ya dua-duanya Allah Subhanahu wa taala berikan sebutan untuk keluarganya dengan Ahlul Bait. Dua-duanya mulia, pribadi yang mulia. Ya, pribadi secara fisik luar biasa, secara nasab luar biasa, kemudian secara kemuliaan dan kedermawanan juga luar biasa. Maka seakan Allah itu Hamid, Allah itu Majid, dan di antara sekian banyak manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disandingkan dan mensibukkan dirinya dengan dua nama itu adalah yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun ya berlaku untuk keluarga mereka, sehingga disebut dengan Ahlul Bait. Ya, dengan Ahlul Bait. Nah, baik, itu untuk yang pertama, kemunculan Al-Majid dalam Al-Qur'an dibahas berkaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya Allah Al-Majid dan Arsh. Ya, ini penyebutan kedua itu di surat Al-Buruj ayat yang ke-15. Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majidi, berarti yang Majid adalah Arsh. Kalau Dzul Arsyil Majidu, yang Majid adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik Arsh. Nah, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menunjukkan tentang namanya Al-Majid dikaitkan dengan makhluknya yang luar biasa, yaitu Arsh. Dan Arsh adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seluruh makhluk itu ya tidak ada bandingan ya ketika dibandingkan dengan Arsh. Kalau Arsh-nya saja begitu, ya maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid sebagai pemilik Arsh. Ya, sebagai pemilik Arsh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik Arsh, dan kita tahu ya dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Sesungguhnya aku membagi as-salat, yaitu surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat salat, yaitu surat Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Baini wa baina 'abdi. Ya, dua bagian antara diriku dan antara hamba-hambaku. Idza qala al-'abdu alhamdulillah, maka Allah menjawab hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim,
Maka Allah menjawab, Athna alayya abdi. Dan ketika seorang hamba membaca Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab majadani abdi. Nah, majadani abdi artinya hambaku telah memuliakanku. Memuliakan dari sisi zatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ya, memuliakan dari sisi pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kok bisa demikian? Ya, apa korelasi antara Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik? Ya, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik yaum ad-din, dan yaum ad-din itu tidak selalu berkaitan hanya dengan hari akhirat saja, karena secara bahasa ad-din artinya adalah pembalasan. Yaum al-jaza, ya, hari pembalasan. Dan hari pembalasan tidak hanya di akhirat. Terkadang Allah membalas di alam kubur, terkadang Allah membalas di dunia. Berarti cakupan yaumuddin itu adalah dunia, alam kubur, dan akhirat. Ya juga, kenapa tidak disebut yaumul jaza, hari pembalasan juga? Kenapa ad-din? Karena makna lain dari ad-din ya adalah al-amal. Ya, makanya dunia adalah darul amal, negeri untuk beramal, berarti mencakup apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa terhadap alam semesta. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya, berarti Allah penciptanya. Kalau makhluk-makhluknya saja luar biasa seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan makhluk-makhluknya, maka Allah tidak biarkan begitu saja. Allah curahkan banyak. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala, berikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, sehingga ya disinilah ya Allah Subhanahu wa taala memunculkan kata al-majd, ya, pujian. Ya, karena yang demikian adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Arsy adalah makhluk yang terbesar. Dan kalau yang terbesar saja ya adalah milik Allah, ya, maka Allah jauh lebih besar lagi. Kalau yang besar saja sudah begitu luar biasa yaitu Arsy, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ya Arsy adalah makhluk Allah, berarti semua yang menjadi ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan curahan kebaikan, ya, berikan kebaikan untuk mereka. Nah, makanya dua nama Al-Majid, satu dikaitkan dengan kisah keluarga Nabi Ibrahim, satu dikaitkan dengan pembahasan tentang Arsy. Kemudian kalau kita lihat di surat Al-Buruj, ya, di surat Al-Buruj ayat yang ke-21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid, ya, atau tadi surat Al-Buruj Dzul Arsyil Majid. Kemudian kita ingin melihat seperti apa sih Arsy itu, ya, seluas apa sih dan seagung apa sih Arsy itu. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, mas samawatu sab'a fil kursi illa kahalqah mulqa bi ardi falah. Tidaklah langit-langit yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti cincin yang dilemparkan di sebuah hamparan tanah yang sangat luas. Bayangkan, ya, langit-langit yang 7 itu ketika dibandingkan dengan kursinya Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang sangat luas. Maka betapa besarnya ya kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah terhadap makhluknya tadi yang memiliki, yang menguasai, dan yang memberikan kebutuhan bagi setiap makhluknya. Bayangkan langit 7 kita nggak kebayang. Karena langit dunia saja tidak kebayang. Kenapa? Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami hiasi langit-langit dunia dengan masabih, dengan lampu-lampu, maksudnya adalah bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelontar dan pelempar untuk setan-setan yang mencuri kabar dengar dari langit. Nah, kita kalau membayangkan luasnya alam semesta, ya, bintang-bintang yang menjadi hiasan langit dunia, langit pertama, kita sudah tidak terbayang. Ya, tata surya kita saja sudah seperti apa itu luasnya. Belum kemudian galaksi kita, belum dengan galaksi-galaksi yang lain. Ya, sebagai sebuah kesatuan, dan
ya nggak terbayang luasnya alam semesta. Dan semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, dan semua dalam pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemenuhan kebutuhan seluruh makhluknya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan langit dunia? Hiasan langitnya saja nggak kebayang bagi kita. Nah, langit dunia dibandingkan dengan 7 langit yang ada. Jelas 7 langit luar biasa. Nah, 7 langit ini ketika dibandingkan dengan kursi, ternyata seperti cincin yang dilempar di tanah lapang. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal fala 'ala tilkal halaqah. Dan keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi, maka seperti keutamaan tanah yang luas itu, ya, tanah yang luas itu, padang yang luas itu, 'ala tilkal halaqah, dibandingkan dengan cincin itu. Ya, jadi langit yang 7 dibandingkan dengan kursi, maka seperti cincin yang dilempar di tanah yang sangat lapang, dan kursi dibandingkan dengan arsy juga sama, seperti cincin yang dilemparkan di tanah yang sangat lapang. Ya, maka tidak terbayang bagi kita ya betapa agungnya, betapa besarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dibaca Dzul Arsyil Majid, bahkan arsy itu ya bisa disifati dengan majid. Ya, karena begitu luar biasa. Walaupun kalau kita baca Dzul Arsyil Majidu, berarti yang punya Al-Majid, kemuliaan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ars saja secara zatnya kita tidak terbayangkan, penciptaannya nggak terbayangkan, bagaimana dengan Khalik, penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ars makhluk yang besar dan meliputi seluruh makhluk, ya Allah memberikan curahan pemberian kepada mereka, maka di sini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dermawannya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lagi-lagi kemunculan nama Al-Majid dikaitkan dengan makhluk Allah yang paling istimewa, yaitu arsy. Ya, maka zatnya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan arsy sekalipun. Ya, walaupun arsy dibandingkan dengan makhluk yang lain nggak kebayang, tapi Allah nggak bisa dibandingkan dengan arsy. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan dengan af'al, ya dikaitkan dengan pemberian-pemberian. Ya, seluas itu ciptaan Allah, ya semuanya Allah Subhanahu wa taala yang tanggung rezekinya. Ya, semuanya yang Allah Subhanahu wa taala tanggung rezekinya, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Majidu, yang maha mulia. Nah, sehingga dari itu kita ingin mensibukkan diri kita dengan kemuliaan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, maka kita lihat nasab kita. Ya, lihat nasab kita, apakah nasab kita ini nasab yang mulia sehingga kita bisa menjadi seorang yang mulia. Atau kita kemudian menjadi seorang yang dermawan, ya, yang sangat banyak pemberiannya berkaitan dengan ya harta-hartanya untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Nah, apakah seperti itu kita? Nah, sulit kalau kita kemudian mencari kemuliaan dengan model yang seperti itu. Nah, maka ada cara lain ya untuk kita punya kemuliaan yang kita bisa mensibghah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ya ke dalam diri kita. Dengan cara apa? Ternyata tadi Al-Majid 2 kali disebutkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Majid 2 kali digunakan untuk mensifati Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia. Nah, berarti Al-Qur'an Allah sifati dengan mulia. Secara zatnya mulia. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, karena dikaitkan dengan kalamnya Allah, maka Al-Qur'an Al-Majid, mulia. Ya, secara zatnya. Kemudian Al-Qur'an juga memberikan solusi-solusi, panduan-panduan, inspirasi-inspirasi bagi umat manusia. Ya, maka ada kedermawanan di situ berkaitan dengan Al-Qur'an. Ada kemuliaan berkaitan dengan Al-Qur'an karena kalamnya Allah, dan ada kemuliaan berkaitan dengan Al-Qur'an dikaitkan dengan curahan-curahan, pemberian inspirasi, solusi pelajaran bagi umat manusia. Nah, itu di surat Qaf. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala bahkan ulang lagi pembahasan tentang Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz
Ya, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Ya, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an ya dengan Majid, yang mulia. Kalamnya Allah. Curahan pemberian kepada umat manusia begitu banyak. Makanya Al-Qur'an disifati dengan Al-Majid. Nah, terus bagaimana kita kemudian bisa menjadi Al-Majid juga? Nasab kita bukan nasab yang mulia, ya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juga tidak tersambung bisa jadi ya kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, dan lagi-lagi kalau tadi kita mengingat syaratnya harus dua untuk mendapatkan majid, ya kemuliaan nasab dan kedermawanan yang luar biasa, baru bisa mendapatkan al-majid, ya sehingga bisa digelari al-majid. Tapi ternyata ada solusi. Kalau Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sifati dengan mulia, maka kalau kita ingin mulia, berarti kita harus menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran. Orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, dan namun Al-Quran ini kan ya tidak sekedar dibaca saja, dihafal saja, tapi yang terpenting adalah diamalkan. Bukankah Al-Quran itu adalah huda? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Juga di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita ingin mulia, mulialah dengan Al-Quran. Yang selalu kita terangkan, ya karena Al-Quran punya karakter mengangkat dan menaikkan, serta meninggikan. Maka mereka yang mempelajari Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, maka dia layak menjadi seorang yang dimuliakan, ya menjadi seorang yang ditinggikan. Ya di dunia Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Alkitab yaitu Al-Qur'an, wa yadha'u bi akharin, dan meletakkan kaum-kaum yang lain, menjatuhkan kaum-kaum yang lain juga disebabkan interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Ya di akhirat kemudian dijelaskan tentang kondisi ahlul Qur'an atau sahibul Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi waratil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqrawah. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik dan tartilkan Al-Quran seperti kamu dahulu mentartilkan Al-Quran di dunia, karena sesungguhnya manzilamu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, bagaimana kita bisa mulia dengan Al-Quran? Apakah sekedar dibaca? Apakah hanya sekedar dihafalkan? Tidak. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an adalah huda, dan huda itu untuk diamalkan. Ya, huda itu untuk diamalkan. Dan kita tahu nanti di akhirat itu semua tubuh kita akan bersaksi. Nah, makanya kalau seorang yang menghafal Al-Qur'an, apakah itu yang kemudian menjadikan mereka, orang tuanya diberikan mahkota di surga, diberikan jubah yang luar biasa, ya ditinggikan derajatnya, apakah yang faktornya hanya hafal itu? Ya kok rasa-rasanya tidak. Ya karena Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Nah mereka yang baru di tataran hafalan, orang kafir pun bisa menghafal. Tapi kalau mengamalkan, nah ini tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Ya maka untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi sahibul Quran adalah mempelajari Al-Quran, bahkan sampai ke titik ya bisa mengamalkan Al-Quran. Bukankah di akhirat lisan kita atau lidah kita dikunci, ya mulut kita dikunci. Kemudian yang ada adalah tubuh kita yang memberikan persaksian. Nah, kalau Al-Quran sudah teramalkan, ya maka visi kita akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ini ya telah menerapkan Al-Quran, ya tidak hanya dihafalkan tapi sudah ya dalam tataran kehidupan. Ya karena ya nanti yang bisa membaca di akhirat, ya mereka yang kemudian setiap yang ada di Al-Quran sudah menjadi sebuah amalan. Ya makanya kenapa Al-Quran turunnya di jantung?
Ya, dan jantung ini kontrol dan pusat untuk seluruh anggota tubuh. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh tubuhnya. Jika rusak-rusak seluruh tubuhnya. Maka kalau Al-Quran hanya di sini. Ya, hanya di hafalan, hanya di kepala. Tidak pernah menjadi amalan. Bukan qalb namanya ya. Ya, karena qalb itu kontrolnya untuk seluruh anggota tubuh. Maka seakan anggota tubuh ini yang sudah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, nah qalb ini yang akan menyimpan data itu, yang nanti menjadikan kita bisa mentartilkan Al-Quran, membacakan Al-Quran di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu berkaitan dengan manzilah kita, ketinggian kita, derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tidak punya nasab nggak ada masalah. Tapi kita bisa menjadi keluarganya Allah dengan cara apa? Nah, dikatakan di sini dimaksud menjadi keluarga Allah. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Qalu, maka sahabat mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'an, hum ahlullah wa hasatu. Ya, mereka itu adalah ahlul Quran dan mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Ya, orang-orang pilihannya Allah. Jadi, kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada Allah, maka pelajari Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai panduan. Yang namanya panduan itu berarti sudah sampai tahap untuk mengamalkan. Bukan sekedar menghafal biasa, bukan sekedar berteori, ya karena anggota tubuh kita itu nanti memberikan persaksian kalau semua dari yang dilakukan oleh anggota tubuh kita sumbernya adalah Al-Quran, ya maka insya Allah ya kita akan banyak bicara berkaitan dengan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita kejar kalau ingin ya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya mulia ya karena mensibukkan diri kita dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, caranya mengamalkan ya apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an sampai ke tahap amalan. Nah, makanya ini berkaitan dengan nasab. Ya, Allah jelas tidak punya keluarga dalam artian Allah punya istri, Allah punya anak, tidak. Tapi sampai Allah memuliakan para ahlul Quran, Allah anggap keluarganya. Ya, jadi nasab kita bukan karena kemuliaan manusia, tapi nasab kita yang mulia karena kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulia karena menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti satu sisi terpenuhi ini. Karena syarat majid tadi itu harus punya kemuliaan nasab. Nah, kita bukan ahlul bait ya dari sisi nasab. Ya, tapi nggak ada masalah kita bisa jadi ahlullah. Ya, keluarganya Allah. Ya, kalau bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan dalam kehidupan kita. Ya, menjadi sahabat kita. Ya, menjadi peneman hidup kita dan menjadi huda ya dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya untuk mendapatkan label majid ya juga tadi kedermawanan yang luar biasa. Nah, mereka yang mengkaji Al-Qur'an ya biasanya kalau ngajinya benar otomatis ya akan tergerak untuk menjadi seorang yang dermawan ya karena Al-Qur'an itu karim, Al-Qur'an itu majid, Al-Qur'an mulia ya karena dia adalah kalamnya Allah, dan Al-Qur'an mulia karena menjadikan ya karena kedermawanan yang luar biasa yang Al-Qur'an berikan kepada setiap mereka yang membutuhkan solusi dan inspirasi dari Al-Qur'an. Nah, berarti yang berikutnya adalah kita harus menjadi seorang yang banyak memberikan sumbangsi, memberikan karya, menunjukkan kedermawanan kita. Ya, tapi syaratnya tadi ya dengan cara membedah Al-Qur'an, menggali pelajaran dan inspirasi dari Al-Qur'an, ya kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dermawan. Apa bukti kalau mereka yang berinteraksi dengan Al-Qur'an menjadi orang-orang yang dermawan? Ya, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan dan dijelaskan ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, masuki bulan Ramadan, interaksi beliau luar biasa dengan Al-Quran, dan bahkan yang menjadi berbeda antara beliau yang di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan adalah beliau
sangat dermawan luar biasa ketika bulan Ramadan. Ya, di luar Ramadan beliau dermawan, tapi di dalam Ramadan ya dermawannya lebih dan lebih. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ya, maka ya bisa kita ketika belajar Al-Qur'an menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, ya, sehingga bisa mendapatkan kemuliaan Al-Qur'an. Nah, makanya Al-Qur'an itu panduan. Kalau kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita menjadi orang yang dermawan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang yang a'ta memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan terhadap al husna, ya, terhadap akhirat, terhadap surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan dia lil yusra untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, di sisi yang lain wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, yang istaghna, yang merasa tidak butuh, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, akhirat, mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan mereka untuk menuju kesulitannya. Ya, menuju kesulitannya. Dan ulama menjelaskan untuk memahami ayat ini itu perlu dibalik. Ya, dibalik. Jadi wasaddaqa bil husna. Kalau seseorang itu membenarkan tentang al-husna, ya, tentang hari kiamat, tentang surga, maka dia akan membangun hidupnya dengan ketakwaan, ittaqa. Ya, membangun hidupnya dengan ketakwaan. Kalau dia sudah membangun hidupnya dengan ketakwaan, ya, maka awalnya itu wa amma man a'ta, ya, maka adapun orang-orang yang memberi, maka mudah untuk memberi. Jadi orang akan sulit untuk memberi, ya, manakala tidak membangun hidupnya di atas landasan takwa, dan orang itu tidak mungkin bisa menjadikan takwa itu sebagai landasan hidupnya kalau dia tidak membenarkan al-husna, ya, membenarkan adanya akhirat, membenarkan adanya surga. Dan kalau sudah begitu, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk menuju al-yusra, kemudian untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bakhil tadi, merasa enggak butuh, ya, dan mengingkari adanya surga, mengingkari adanya akhirat, maka Allah mudahkan mereka untuk menuju kesulitan. Ya, fasanuyassiruhu lil usra. Ya, kenapa Allah? Ya, Allah jadikan mereka merasakan kesulitan karena mereka mendustakan adanya akhirat dan surga. Ya, makanya akhirnya hidup mereka itu dibangun di atas landasan istaghna, enggak butuh. Ya, dengan Allah, enggak butuh dengan orang lain, merasa punya segala-galanya. Nah, kalau sudah begitu menjadi seorang yang bakhil. Ya, seorang yang pelit. Nah, makanya Al-Qur'an menjadi konsep kehidupan. Dan mereka yang sanggup menjadikan Al-Qur'an sebagai konsep kehidupannya, ya, hidupnya itu dibangun di atas landasan ngasih, dan ngasih. Ya, karena meyakini semua yang diberikan itu, ya, kedermawanan yang dihadirkan itu mendapatkan ridho dan pujian dari Allah, dan juga mendapatkan, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, karena semua balasan berkaitan dengan, ya, dengan amal yang kita lakukan di dunia ini. Ya, tapi kalau kemudian tidak pernah mensibuk diri kita dengan Al-Qur'an, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang ada adalah tadi tidak meyakini adanya hari akhir, tidak meyakini adanya surga, maka hidupnya itu, ya, pasti dibangun di atas landasan nggak butuh tadi. Ya, dan ketika sudah nggak butuh itu, ya, selalu bakhil dia. Ya, maka dia menjadi seorang yang bakhil. Nah, makanya kita bisa menjadi majid, ya, dengan menjadi ahlul Quran, ya, menjadi ahlullah. Tapi bukan hanya sekedar membaca saja, menghafal saja, tapi sampai ke tataran amal, ya, sampai ke tataran amal, ya, itu yang bisa menjadikan diri kita menjadi seorang yang majid. Nabi Ibrahim bisa dengan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bisa dengan keluarganya. Ya, dengan kemuliaan perbuatan mereka, ya, dan kemuliaan nasab mereka. Tapi masalah nasab kita nggak bisa mengatur hidup kita. Ya, tapi Allah berikan peluang yang sama,
ya dengan menurunkan Al-Quran untuk semuanya, hudal linnas, hudal lil muttaqin, asal siapa yang mau ya dekat-dekat dengan Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidupnya, ya maka insya Allah dia punya kemuliaan yang bahkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Majid. Ya, jadi kapan kita ingin mulia? Dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Kapan generasi kita ingin mulia? Ya, dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan ya dalam kehidupan kita. Kemudian kapan umat ini mulia? Kalau menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan kaum muslimin secara luas, bahkan ya berkaitan dengan kehidupan muslimin di seluruh dunia. Makanya kenapa kita sekarang tidak mulia? Karena kita belum bisa mensimpulkan dan mengambil pelajaran yang berharga dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya kalau dahulu setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat yang menjadi penyampai wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Tempat di muka bumi yang menjadi tempat turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling mulia, bahkan Dajjal pun tidak sanggup untuk masuki keduanya. Bulan satu-satunya yang disebutkan di Al-Quran dan menjadi bulan yang paling mulia, Ramadan, karena Al-Quran, dan malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Ya, menjadi malam yang sangat mulia katanya dengan Al-Quran. Dan para sahabat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran insyaallah, di akhirat insyaallah, dan mereka pun di dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Berarti mereka adalah majid. Ya, karena berinteraksi dengan Al-Quran yang majid. Ya, karena mereka mensibukkan diri mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, kalau kemudian kita sekarang belum mendapatkan pertolongan Allah, belum Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, belum Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebangkitan, berarti ada interaksi yang salah dari kita dengan Al-Qur'an kita. Makanya kalau ya kita ada masalah dengan interaksi Al-Qur'an kita, ya maka kita belum menjadi Al-Majid, ya maka belum akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Majid, mulia zat dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Al-Majid ya berkaitan dengan af'al dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada hamba-hambanya. Mengumpulkan dua hal sehingga mendapatkan Al-Majid. Ya, dan tadi Malik dan Malik itu menjadi ya pembahasan tentang Al-Majid, ya kemuliaan. Nah, Nabi Ibrahim mulia. Ya, nasabnya mulia, perbuatannya mulia, keluarganya pun demikian. Nabi Muhammad mulia pribadinya, perbuatannya pun mulia, keluarganya pun juga mulia. Nah, insya Allah kita bisa, ya kita bisa menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang majid, ya walaupun tidak dengan nasab yang istimewa, ya tapi kita bisa berusaha ya dengan istimewa mengamalkan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran, ya dan menjadi ahlul Quran, menjadi sahibul Quran. Maka yang demikian kita menjadi keluarganya Allah. Dan kalau menjadi keluarganya Allah, bahkan nasab kita ya dalam tanda kutip ya nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjadi seorang yang majid insya Allah. Ya, karena tadi dekat dengan Allah Al-Majid, ya karena tadi berinteraksi dan menjadikan Al-Quran ya sebagai panduan dan kehidupan kita. Ya, jadi tahu ya bagaimana caranya menjadi majid, ya mulia terlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya dengan menjadi ahlul Quran. Ya dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan panduan ya dalam semua aktivitas kehidupan kita. Nah, demikian barangkali yang bisa disampaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan sudah Allah contohkan beberapa orang yang mendapatkan kemuliaan, dan sudah Allah tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan walaupun tidak punya nasab, ya tapi menasabkan diri kita kepada Allah dengan menjadi ahlul Quran, ya dengan menjadi sahibul Quran dan menjadi seorang yang dermawan, ya gara-gara belajarnya kita dengan Al-Quran itu, ya sehingga semua aktivitas kita dipandu oleh Al-Quran sehingga kita menjadi Al-Majid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Wallahu a'lam bishawab.